Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pengangkatan Para Dewa untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kekaisaran Zhao yang saat ini sedang membicarakan tentang kepergian Bao ke Kerajaan Shang, dan mereka ketakutan jika Pangeran Bao akan dibunuh di sana. Yang seketika para petinggi kekaisaran pun menunjuk Wu Ji sebagai pemimpin sementara di kekaisaran mereka. Namun keputusan tersebut langsung ditentang oleh Su, dan hal tersebut membuat para petinggi marah kepada Su dikarenakan sudah berani menentang Wu Ji yang merupakan kakaknya tersebut. Oleh karena itu Su memberikan satu syarat kepada Wu Ji. Jika Wu Ji berhasil mengambil kembali hati para prajurit di sana, maka ia akan mengakui Wu Ji sebagai pemimpinnya. Dan singkatnya Wu Ji pun datang ke tempat para prajurit berada yang terlihat saat itu sedang bermalas-malasan. Dengan menyadari keberadaan Wu Ji di sana, beberapa prajurit merasa kesal kepadanya dikarenakan keegoisannya dan kesombongan Wu Ji di saat dulu yang memimpin pasukan saat berperang, yang membuat para prajurit yang mengikutinya mati sia-sia. Oleh karena itu seketika Wu Ji pun meminta maaf kepada mereka semua tentang sikap dan tindakannya di saat dulu. Namun permintaan maafnya tersebut tidak diterima oleh prajurit di sana. Bahkan Wu Ji diserang oleh salah satu prajurit di sana, namun ia mampu mengatasinya dengan sangatlah mudah. Sehingga ia pun mengatakan apabila mereka masih tidak terima mengenai masa lalu tersebut, ia akan menantang mereka untuk bertarung dengannya. Sehingga pertarungan pun terjadi di sana dan memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu Wu Ji pun mencoba menyadarkan mereka semua kalau saat ini Kekaisaran Shang sangatlah kejam. Oleh karena itu hanya Kekaisaran Zhao lah yang bisa melawan Kekaisaran Shang untuk menciptakan kedamaian. Dan apabila mereka tidak bergerak maka kejadian masa lalu akan terulang kembali. Yang pada akhirnya semua prajurit di sana kembali menerima Wu Ji untuk menjadi pemimpin pasukan mereka. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat Wu Ji sedang melatih kembali para pasukan kekaisaran supaya menjadi jauh lebih kuat. Dan tindakan tersebut dilihat langsung oleh Tuan Su yang membuatnya merasa tidak terima kalau Wu Ji berhasil mengambil kembali hati para prajurit kekaisaran. Singkatnya Bao pun telah berada di istana Kekaisaran Shang. Terlihat Kaisar Xin yang melihat kedatangannya langsung menyuruh Bao untuk pergi menemui ayahnya dan segera pergi meninggalkan istana Kekaisaran. Namun ternyata Bao sangat berani melawan sang kaisar dikarenakan ia mengetahui jika ayahnya selama ini dijadikan budak oleh Kaisar Xin. Dan ia merasa tidak terima akan tindakan tersebut. Kemudian ia pun meminta Kaisar Xin untuk tidak mengusir Kekaisaran Zhao. Dan apabila sang kaisar menyetujui permintaannya itu, maka Bao siap mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga Kaisar Xin yang merasa Bao tidak mungkin melakukan bunuh diri, lalu ia pun menyetujui permintaannya tersebut. Kemudian terlihat Bao memainkan sebuah kecapi yang dimana isi dari instrumen tersebut menandakan penghinaan kepada Kaisar Xin. Dan Kaisar Xin yang telah menyadarinya, dengan rasa marahnya ia pun melemparkan sebuah pedang kepada Bao untuk melakukan bunuh diri. Yang ternyata Bao melakukan hal tersebut dan ia pun bunuh diri hingga tewas di sana. Yang membuat sang Kaisar Xin menjadi sangatlah terkejut dikarenakan Bao memiliki keberanian seperti itu. Sementara di tempat lain, Yang Jian yang terbangun dari tidurnya lalu mengambil senjata tombak di sana. Namun seketika ia sangatlah terkejut dikarenakan tombak itu seketika masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi sebuah tato di tangan kanannya. Dengan segera ia pun mencoba untuk memberitahukan hal itu kepada Xiao Er, namun Xiao Er tidak peduli. Kemudian Xiao Er pun memberikan Yang Jian sebuah gelang milik Neuza, yang dimana Neuza saat ini telah pergi entah kemana. Namun mereka tak perlu khawatir dikarenakan mereka cukup memukul gelang emas tersebut, maka Neuza akan secepat kilat datang ke mereka. Lalu mereka pun turun ke bawah dan bertemu dengan Lei yang merupakan saudara dari Neuza. Dan terlihat tangan milik Xiao Er kembali memberikan sebuah petunjuk yang berarti Lei merupakan seorang jenderal yang memiliki kekuatan elemen petir. Dengan menyadari hal itu, membuat mereka pun berencana untuk membuat Lei bergabung bersama mereka.
Di sana terlihat Yang Jian berusaha membuat Lei berada di pihaknya, namun Lei yang masih memiliki umur 8 tahun menolak akan permintaan tersebut. Meskipun Yang Jian telah menyogok menggunakan permen, namun tetap saja dia menolak, yang membuat Yang Jian menjadi kesal kepadanya. Tak ingin menyerah, Yang Jian bersama Xiao Er lalu naik ke atas atap dan berencana mendorong Lei agar terjatuh. Dikarenakan jika Jenderal elemen petir seharusnya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sayap di tubuhnya. Xiao Er yang awalnya tidak percaya, namun Yang Jian membuktikan semuanya itu dengan mendorong Lei hingga terjatuh. Dan memang benar tiba-tiba ada sayap yang keluar dari tubuhnya, namun sayang Lei seperti tidak bisa menggunakan sayapnya tersebut. Hingga di malam harinya mereka berdua pun memberikan permen kepada Lei sebagai ucapan permintaan maafnya. Dari sinilah Lei mengaku kalau ia memang memiliki sebuah sayap, namun sayap tersebut sudah tidak berfungsi dikarenakan ada seseorang yang mencuri bulu emas miliknya, dan tanpa bulu emas tersebut maka ia tak akan bisa terbang. Mendengar hal itu, Yang Jian berjanji akan mendapatkan kembali bulu emasnya tersebut, tapi dengan satu syarat, ia harus menjadi pengikutnya. Yang tanpa berpikir panjang, Lei pun menyetujuinya. Setelah itu Yang Jian mencoba mencari keberadaan bulu emas tersebut dengan menggunakan mata cahaya bulan yang ia miliki, dan hal itu ternyata berhasil. Sehingga ia mengetahui jika bulu emas milik Lei diambil oleh seorang pria yang juga berada di kota tersebut. Sehingga misi mereka saat ini harus mencari keberadaan pria itu. Di tempat lain, terlihat Wuji segera berlari dan bertanya apakah Bao kakaknya tersebut benar-benar tewas di Kekaisaran Shang. Dan para menteri menjawab kalau berita itu memanglah benar, yang membuat Wuji mendengarnya seketika sangatlah terkejut dan tidak percaya akan hal itu. Tak lama kemudian Tuan Ji akhirnya telah kembali ke Kekaisaran Zhou, namun seketika ia pun sangat terkejut di saat melihat keberadaan Wuji di sana. Dikarenakan ia sangat tidak menyukai sikap angkuh dan sombongnya Wuji di saat dulu, yang membuatnya tidak menginginkan kehadiran Wuji. Kemudian di sana Tuan Ji diberitahukan kalau Bao telah menyusulnya ke istana Kekaisaran Shang, dan saat ini dia telah tewas terbunuh oleh Kaisar Xin. Setelah mendengar berita duka tersebut, dengan segera ia pun menemui ibunya yang terlihat sudah tua. Di sana sang ibu meminta Tuan Ji untuk memilih dan menunjuk kepada Wuji menjadi penerus di kerajaan Zhou, dikarenakan hanya Wuji lah yang pantas menjadi pemimpin daripada yang lain. Dan di saat itulah Tuan Ji mengatakan kalau Bao telah tewas, yang membuat sang ibu merasa sangatlah bersedih dikarenakan kehilangan salah satu cucunya itu. Di sana Wuji pun merasa dirinya seperti tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, yang membuatnya berpikir untuk pergi lagi dan meninggalkan Kekaisaran Zhou. Namun di sana Lan berusaha menenangkannya. Ia yakin ayahnya tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, apalagi saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Sementara Yang Jian saat ini telah tiba di rumah seseorang yang mencuri bulu emas milik Lei. Kemudian Yang Jian langsung menghampiri orang tersebut yang bernama Huang. Yang Jian lalu meminta bulu emas yang dicurinya itu agar segera dikembalikan. Kalau tidak, ia akan menghajarnya. Yang Jian lalu mengeluarkan tombak yang berasal dari tangannya. Namun Huang langsung kabur dari sana, yang membuat Yang Jian yang melihat itu pun langsung tersadar kalau Huang bukanlah manusia biasa. Kemudian mereka lalu masuk ke dalam dan berhasil menemukan salah satu bulu emas yang dicari saat ini. Singkatnya, bulu emas tersebut lalu diberikan kepada Lei, yang saat ini salah satu sayap miliknya sudah berhasil ia gerakkan kembali. Namun sayang satunya lagi belum bisa digerakkan, yang ternyata ia kehilangan kedua bulu emasnya tersebut. Sehingga Yang Jian bersama Xiao harus kembali mencari keberadaan Huang yang entah hilang kemana. Sementara di kerajaan Shang, terlihat para budak yang sedang membuat pavilion bintang sudah hampir selesai. Namun salah satu budak melihat isi dari bahan bangunan itu berisikan beras, dan bagaimana mungkin bahan bangunan seperti itu. Namun teman-temannya menyuruh ia mengerjakan saja pavilion tersebut agar cepat selesai. Meskipun bangunan itu paling lama hanya bisa bertahan sekitar 3 bulan saja. Dan dari arah atas, Fei Zong melihat bangunan tersebut, dan ia sengaja mengisi beras di setiap bahan bangunan dikarenakan penanggung jawabnya adalah Gong, yang nantinya Gong yang akan disalahkan apabila pavilion bintang tidak bertahan lama. Setelah itu ia pun mengumpulkan para budak yang akan ia berikan upah. Mereka semua pun menjadi senang dan dibawa ke suatu tempat. Namun ternyata demi melancarkan semua rencananya saat ini, Fei Zong pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua budak agar nantinya tidak ada saksi mata yang hidup.
Sedangkan saat ini Yang Jian bersama Xiao Er telah mengetahui kalau Huang berada di rumah bordil. Ia bersama Xiao Er lalu masuk ke dalam dan mereka berhasil menemukan Huang yang sedang bermain dengan beberapa wanita di sana. Tak lama kemudian, Xiao Er langsung berganti pakaian dan mencoba menipunya dan menjadi salah satu dari wanita rumah bordil supaya bisa mendapatkan bulu emas tersebut. Dengan kemampuan merayunya yang cukup handal, seketika Xiao Er pun berhasil mendapatkan bulu emas tersebut dan segera ia berikan kepada Yang Jian. Mengetahui hal itu, Huang sangatlah terkejut akan kehadirannya itu dan dengan segera ia pun pergi dari sana. Singkatnya di malam harinya, bulu emas tersebut diberikan kepada Lei dan terlihat Lei pun akhirnya bisa terbang setinggi mungkin. Lei lalu berterima kasih kepada mereka dan akan mengikuti Yang Jian dikarenakan dia telah membantunya saat ini. Dengan bersamaan Tuan Ji dihampiri oleh salah satu menterinya dengan memberikan informasi kalau di kota mereka terdapat seseorang yang bernama Jiang Xia yang dianggap bisa meramal masa depan oleh warga kota. Dan mendengarkan nama Jiang Xia tentu saja Tuan Ji langsung mengenalinya. Di malam itu juga ia meminta para menteri untuk menyiapkan kereta kuda dan mencari keberadaan Jiang Xia. Keesokan harinya Xiao Er pun berteriak dikarenakan tangannya kembali mengeluarkan sebuah tanda yang dimana mereka harus menemukan seorang jenderal pengendali elemen tanah. Dan melihat tanda tersebut Yang Jian langsung teringat kalau Huang bisa menghilang dan masuk ke dalam tanah. Ia pun langsung memastikan kalau jenderal tanah tersebut adalah Huang. Kemudian mereka berdua pun dengan terpaksa kembali menemui Huang dan di sana Yang Jian mengetahui kalau dia adalah jenderal elemen tanah dan langsung meminta bantuannya. Yang saat ini mereka berdua sedang dalam misi mengumpulkan 5 orang jenderal pengendali 5 elemen yang ternyata secara tiba-tiba Huang dengan sukarela mau membantunya. Namun ternyata dengan satu syarat kalau ia ingin Xiao Er tidur semalam dengannya. Mendengar hal itu membuat Yang Jian sangatlah marah dan dengan segera Yang Jian langsung menarik Xiao Er untuk pergi dari sana dan tak usah meminta bantuannya kembali. Di tempat lain, terlihat Tuan Ji berhasil menemukan keberadaan Jiang Xia yang saat ini sedang memancing ikan di tepi dermaga. Ia pun langsung menghampirinya dengan memberikan hormat. Ia pun memohon kepada Jiang Xia untuk membantunya, dikarenakan hanya Jiang Xia lah yang bisa diharapkan dalam membesarkan kekaisaran Zhou miliknya. Dan suatu saat nanti perang besar akan terjadi di antara kekaisarannya. Di sana terlihat Jiang Xia ingin melihat beberapa besar ketulusan dari Tuan Ji yang meminta bantuannya itu. Ia pun lalu memberikan satu syarat, yaitu Tuan Ji harus menarik dirinya di saat menaiki kereta di sana. Dan Tuan Ji pun langsung menyetujui permintaan tersebut. Terlihat semua menteri melarang Tuan Ji melakukan hal itu dikarenakan ia merupakan seorang kaisar. Namun tetap saja Tuan Ji keras kepala dan akan melakukannya dengan ikhlas. Ia pun menarik kereta kuda tersebut hingga cukup jauh sampai ia terjatuh akibat sudah tidak mampu lagi untuk menarik kereta itu. Setelah itu Yang Jian langsung turun dan meminta berhenti dengan mengatakan ia sengaja melakukan tersebut untuk melihat masa depan kekaisaran Zhou. Dan dari sisi penglihatannya bahwa kekaisaran Zhou akan berjaya dikarenakan memiliki kaisar seperti Tuan Ji yang sangat baik dan bijaksana. Ia pun mengatakan kalau saat ini ia akan membantunya dikarenakan Kaisar Dewa juga memberikan misi untuknya agar membantu Tuan Ji di kekaisaran Zhou dalam menaklukkan kekaisaran Shang. Di sana Tuan Ji begitu sangatlah senang, bahkan semua menteri dan pasukannya pun langsung tunduk hormat kepadanya. Singkatnya mereka semua telah kembali di kekaisaran Zhou dan Tuan Ji langsung memperkenalkan kepada mereka semua jika ada guru besar yang telah bergabung di kekaisaran Zhou. Dan Lan menjadi sangatlah terkejut mengetahui keberadaan ayahnya di sana dan menjadi guru besar. Tuan Ji yang melihat itu langsung menyadari kalau Lan ternyata anak dari Jiang Xia. Wu Ji seketika memberikan hormat kepada Jiang Xia dan Jiang Xia berkata kalau Wu Ji merupakan muridnya yang membuat Tuan Ji menjadi sangatlah terkejut dan sekaligus sangatlah senang melihat semuanya ini. Setelah itu Lan mencoba menguping pembicaraan ayahnya dengan Tuan Ji dan di sana Tuan Ji mengaku kalau ia gagal dalam menyelamatkan istri dari Jiang Xia. Ia pun diperintahkan oleh Kaisar Xin secara paksa untuk membunuh istrinya tersebut dan ia gagal menyelamatkannya. Dan Jiang Xia menjawab kalau semuanya ini merupakan takdir yang tak bisa mereka ubah. Sesaat Tuan Ji memberikan sapu milik Jiang Xia yang tidak hangus terbakar di saat istri Jiang Xia waktu itu dibakar. Jiang Xia lalu memegang sapu tersebut yang seketika berubah bentuk menjadi tongkat, yang artinya istri tersebut tidak menyalahkan Tuan Ji atas kematiannya.
Dan dari arah luar, Lan yang mendengarkan semua pembicaraan mereka menjadi sangatlah bersedih dikarenakan ternyata ibunya telah meninggal. Wuji juga berada di sana namun Lan tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Dan di malam harinya, terlihat Yang Jian masih kepikiran dengan keadaan adiknya tersebut. Ia pun tak bisa membohongi perasaannya itu, yang masih berharap untuk bisa membawa kabur Daji dari istana Kekaisaran Shang. Dan secara diam-diam ia pun lalu pergi keluar kamar, yang disadari oleh Xiao Er. Ternyata Yang Jian meminta bantuan Lei untuk membawanya masuk ke dalam Kekaisaran Shang. Ia pun akan memberikannya permen sebagai imbalannya. Dan terlihat Lei segera membawanya terbang. Dan dikarenakan ia sangatlah cepat pergi ke Kekaisaran Shang tidak membutuhkan waktu yang lama. Singkatnya sampailah di Kekaisaran Shang, dan dari kejauhan Yang Jian pun tak sengaja melihat Daji sedang berjalan. Di sana Yang Jian terus mengikutinya dari belakang untuk mengobati rasa rindunya yang tanpa disadari oleh Daji. Lalu di saat Yang Jian kembali ke penginapan, di sana Xiao Er menyadari kalau Yang Jian sehabis dari Kekaisaran Shang untuk melihat adiknya tersebut. Namun ia memilih diam dan berpura-pura tidur saja. Di istana Kekaisaran Shang, terlihat Menteri Liu sangatlah marah kepada Kaisar Xin dikarenakan setiap harinya dia mabuk-mabukan dan main wanita, tanpa sadar kalau saat ini Jiang Xia telah bergabung dengan Kekaisaran Zhao. Tidak hanya itu, Kekaisaran Zhao yang dipimpin oleh Tuan Ji telah berencana menyerang Kekaisaran Shang. Namun di sana Kaisar Xin dengan percaya diri dengan mengatakan kalau ia pasti akan menang. Setelah itu Gong dipanggil oleh Kaisar Xin, dan saat ini Kaisar Xin menyadari apa yang dikatakan oleh Gong ternyata benar. Seharusnya kemarin dia membunuh Jiang Xia bersama Tuan Ji dan mengikuti perkataan darinya. Hingga pada akhirnya Gong meminta Kaisar Xin untuk tidak usah khawatir dikarenakan sekarang pavilion bintang telah berhasil dibuat dan Kekaisaran Shang bisa mendapatkan bantuan dari para dewa. Namun meminta bantuan para dewa, Gong membutuhkan semua selir sang kaisar. Lalu terlihat semua selir naik ke atas pavilion bintang yang sangatlah tinggi bahkan melebihi awan. Di sana Gong mengatakan kalau semua selir harus berdoa kepada para dewa yang nantinya salah satu di antara mereka akan ditunjuk sebagai wanita suci yang harus berdoa setiap hari di pavilion bintang. Dan hal tersebut bertujuan agar dewa turun ke bumi untuk membantu Kekaisaran Shang. Sehingga ketiga istri sang kaisar ini pun mulai memanjatkan doa. Yang secara diam-diam Gong melemparkan sesuatu hal yang seketika sebuah portal mulai muncul. Dan ada kupu-kupu yang terbang langsung menghampiri tubuh Daji. Di sana terlihat sang Kaisar Xin menjadi sangatlah senang dikarenakan ia menyangka jika dewa memilih Daji untuk berdoa setiap hari di kuil tersebut, yang dipercaya bantuan dari dewa akan datang membantu Kekaisaran Shang. Namun tanpa Kaisar Xin sadari kalau semuanya ini hanyalah kebohongan dari Gong yang ingin menyingkirkan Daji. Dan di sini Daji menyadari kalau Gong sedang melakukan sesuatu hal kepadanya. Namun ia tak bisa menolak permintaan dari Kaisar Xin dan akan berdoa di pavilion bintang setiap hari. Terlihat sang kaisar bersama Daji dan Menteri Liu sedang berada di pavilion bintang, yang dimana sang kaisar ingin menunjukkan kepada Liu kalau Daji adalah wanita suci yang dipilih oleh dewa untuk membantu Kekaisaran Shang. Yang pada awalnya Menteri Liu tidak percaya akan hal tersebut dikarenakan ia mengetahui betapa jahatnya Daji selama ini. Yang ternyata secara tiba-tiba kabut tebal menyelimuti tempat tersebut dan mereka melihat ada banyak sekali anak kecil yang tiba-tiba berada di sana dan sedang memakan persembahan yang sudah dipersiapkan. Di sana Daji mengatakan kalau mereka semua adalah dewa yang turun ke bumi untuk menemui sang kaisar. Lantas sang kaisar menjadi sangatlah senang melihatnya. Namun Menteri Liu masih seperti tidak percaya bagaimana bisa Daji mendatangkan para dewa untuk turun ke bumi, yang ternyata semuanya itu bukanlah dewa, melainkan sanak keluarga dari Jusi yang merupakan iblis. Sang kaisar lalu menghampiri mereka semua dan menyambutnya dengan sangatlah baik. Namun anak-anak di sana meminta Kaisar Xin untuk melepaskan semua pakaiannya tersebut supaya bisa bersama dengan mereka. Sehingga Kaisar Xin tanpa sadar menuruti semua permintaan mereka dan akan melepaskan semua pakaiannya hingga tersisa pakaian dalam saja. Bahkan ia pun mabuk-mabukan di sana sambil bermain. Terlihat salah satu anak dihampiri oleh Daji dikarenakan tidak ikut bergabung dengan yang lainnya. Anak itu pun berkata ia tak suka bermain dan senang sendirian. Ia pun meminum arak tersebut yang dilarang oleh Daji untuk meminumnya. Namun anak itu menjawab kalau umurnya sudah 100 tahun. Oleh karena itu ia pun meminum arak tersebut. Kemudian Daji diberikan bunga yang indah olehnya sambil tertidur karena efek mabuk. Dan Daji segera menyembunyikan ekor anak itu agar tidak terlihat oleh Menteri Liu.
Setelah itu Daji mencoba mengajak Menteri Liu untuk bekerja sama dengannya menyingkirkan sang kaisar. Ia akan membantunya untuk menjadi kaisar berikutnya, dikarenakan seperti yang mereka lihat Kaisar Xin sangatlah tidak pantas menjadi kaisar. Yang ada hanya akan membuat kekaisaran Shang menjadi hancur. Menteri Liu tidak mau melakukannya dikarenakan ia setia kepada kekaisaran Shang. Meskipun ia tidak menyukai Kaisar Xin, namun bagaimanapun juga Kaisar Xin merupakan keponakannya. Di sana Daji sangatlah menyayangkan hal tersebut dan ia tidak akan bertanggung jawab apabila kekaisaran Shang akan hancur di tangan Kaisar Xin suatu saat nanti. Yang tiba-tiba kabut kembali menyelimuti tempat tersebut dan anak-anak di sana bersama Daji dan sang kaisar seketika menghilang dari sana. Kemudian Menteri Liu yang hendak pergi sesaat melihat ada dua orang anak yang masih berada di sana dan ia pun melihat terdapat ekor di tubuh mereka. Sehingga Menteri Liu yang curiga langsung menyadari kalau anak-anak ini bukanlah dewa melainkan iblis. Dan pada akhirnya ia pun mengikuti secara diam-diam dari belakang di mana tempat tinggal iblis rubah tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.